Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nana Safriana dan teman saya Husnul Khatimah. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Adapun topik makalah kami adalah keuangan dan sumber daya manusia. Adapun tujuan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua mata kuliah Manajemen Bisnis Perusahaan Startup Islam yang telah memberikan arahan serta bimbingan. Dan juga pembahasannya, yang pertama kebersihan perusahaan sistem yang dibutuhkan sejak awal. Beberapa sifat yang membuat wirausahawan hebat seperti kemauan mereka untuk mengambil resiko, kemampuan untuk menghadapi hal yang tidak diketahui, dan disposisi mereka untuk berpikir secara radikal tentang produk dan cara baru untuk melakukan bisnis, dapat menghambat minat dalam menempatkan sistem dan proses di tempat. Jarang ada contoh yang lebih besar dari hal ini daripada ketika berurusan dengan prosedur keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia perusahaan. Dalam bab ini, semakin cepat kami menerapkan praktik akuntansi dan keuangan yang tepat, maka semakin baik. Elemen keuangan utama yang ingin kami dan rekan pendiri diskusikan dan adopsi mungkin dengan akuntan atau pakar keuangan, termasuk beberapa kategori berikut ini. Yang pertama, pembukuan dasar. Ini adalah akuntansi dasar. Ini termasuk item seperti pengeluaran, akun pelanggan, dan pendapatan yang dihasilkan. Kami pasti ingin memastikan bahwa kami memiliki semua dokumen dan tanda terima yang tepat, dan memastikan semuanya sampai ke tangan siapapun yang bertanggung jawab atas akuntansi. Kami menyukai para pendiri yang mengambil resiko dan membuka jalan baru. Proses dan prosedur akuntansi didokumentasikan dan diatur dengan baik, dan sistem telah ada selama beberapa dekade. Jadi, gunakan sesuatu yang standar dan tersedia secara luas. Ada lusinan solusi berbiaya rendah dan membantu menangani keuangan dengan benar, dan banyak di antaranya dapat ditemukan secara online. Setelah kami memiliki lebih dari segelintir karyawan, beberapa investasi luar atau pendapatan dalam bentuk apapun, disarankan membawa pengontrol atau setidaknya pemegang pembukuan untuk membantu dalam mengelola semua bagian teka-teki keuangan. Selanjutnya, yang kedua ada kontrol. Begitu memiliki uang yang masuk ke perusahaan dan memeriksa secara teratur penting bagi kami untuk memiliki kontrol dan jelas dan tepat mengenai siapa yang memiliki wewenang untuk menguangkan cek, melakukan transfer, dan membayar tagihan. Kita harus tegas dengan siapa yang memiliki kendali untuk menyetujui pembayaran dan untuk benar-benar membelanjakan uangnya. Tanpa kontrol ini sangat mudah untuk dimanfaatkan dan membuat kesalahan yang fatal. Jadi, pikirkan, diskusikan, dan putuskan tindakan terbaik dengan rekan pendiri, seperti siapa yang membayar tagihan dan siapa yang akan menyetujui laporan pengeluaran, dan hal-hal yang terkait pengeluaran lainnya. Jika tidak, kita dapat mengalami masalah pribadi dan personal yang serius jika hal ini tidak jelas. Seperti bagian besar item dalam bab ini, calon investor manapun akan mengharuskan adanya kontrol khusus sebelum menyetujui untuk berinvestasi di startup kita. Metodologi sederhana yang kami gunakan adalah untuk memastikan bahwa orang yang menandatangani cek berbeda dari yang menulisnya dan mencatatnya ke dalam sistem akuntansi. Tidak ada yang bisa menandatangani cek untuk diri mereka sendiri, dan cek atau transfer lebih dari $5.000 memerlukan dua pendiri untuk menyetujuinya. Ada banyak lagi kontrol yang dapat kita terapkan. Yang ketiga, pengeluaran. Pada tahap awal perusahaan, pengeluaran akan menjadi mayoritas akuntansi. Ini adalah area lain yang sering dihadapi para pendiri, berpikir bahwa sistem untuk membayar biaya entah bagaimana menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara tim pendiri. Adalah pengulangan yang umum, tetapi berbahaya. Kunci untuk memahami pentingnya pengeluaran adalah bahwa pengeluaran mewakili sebagian besar aktivitas keuangan awal dan dengan demikian sangat memengaruhi persyaratan pelaporan hukum dan pajak. Pengeluaran perlu diperinci karena memengaruhi pajak dan bagaimana perusahaan mencatat dan melaporkan kemajuannya. Sangat sedikit proses akuntansi yang mempengaruhi banyak orang di perusahaan seperti lainnya pelaporan pengeluaran karyawan baru. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya
yang bernama Husnul Khatimah. Untuk poin-poin selanjutnya, Husnul Khatimah akan menjelaskannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.